Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa wala. Teman-teman media yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan sore ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kembali pernyataan belasungkawa dan keprihatinan atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang menghadapi musibah di berbagai daerah karena bencana alam. Pengurus besar Nahdlatul Ulama telah mengkoordinasikan langkah-langkah untuk berkontribusi di dalam penanggulangan dampak bencana tersebut. Siang ini tadi baru saja selesai, saya memimpin rapat koordinasi antara LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana PBNU, bersama-sama dengan Lazis Pusat, berkoordinasi dengan struktur PWNU dan PJNU Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ada 37 atau 34 PJNU ditambah 3 PWNU yang tadi kita koordinasikan untuk membangun satu struktur tanggap bencana yang sistematis. Ini untuk menyempurnakan langkah-langkah yang sejak terjadinya musibah itu sudah dilakukan langsung secara serta-merta oleh LPBI dan Lazisnu, sebagaimana beberapa hari yang lalu telah kita umumkan di depan teman-teman media di sini. Keadaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai daerah tersebut memang sangat memprihatinkan, sangat berat. Tapi mudah-mudahan kita semua bersama-sama dengan semua elemen yang melaksanakan operasi tanggap bencana di daerah-daerah tersebut bisa melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya sehingga penanggulangan dampak bencana dapat secara signifikan menolong saudara-saudara kita, masyarakat yang terdampak oleh bencana. Setelah ini insya Allah besok akan kita lanjutkan koordinasi dengan daerah-daerah yang lain juga yang mengalami musibah yang sama seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur insya Allah. Pengurus besar Nahdlatul Ulama tetap menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya beserta segenap struktur kepengurusan NU di semua tingkatan, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun agenda-agenda atau program-program yang mengalami hambatan di dalam pelaksanaannya. Nah, lebih jauh saya ingin menegaskan kembali sebagai tanggapan juga terhadap pernyataan-pernyataan yang kita dengar dalam dua hari ini. Saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi saya sebagai Ketua Umum Tafidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan mandataris Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 2021 yang lalu, ya,
posisi saya sebagai Ketua Umum Tarbiyyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat dirubah kecuali melalui muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik ADART maupun peraturan lainnya. Nah, maka dengan demikian pernyataan yang dikatakan sebagai hasil rapat harian Suriah mengenai posisi saya itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena di luar kewenangan dari rapat harian Suriah itu sendiri. Dan dengan demikian maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Suriah saja, ini tidak bisa dianggap sah. Ini yang perlu saya tegaskan. Saya dalam hal ini tidak punya kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada. Jangan sampai tatanan organisasi yang ada ini runtuh hanya karena keinginan sepihak. Seperti telah jelas, ya, saya kira diketahui oleh semua orang bahwa apa yang disebut sebagai rapat harian Suriah sekitar lebih seminggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu, ini dilakukan sepihak tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada saya, dan itu berarti secara material jelas tidak dapat diterima. Dan itu apabila diperturutkan, termasuk dengan keputusan lebih-lebih keputusan yang di luar wewenang, itu akan meruntuhkan keseluruhan konstruksi organisasi Nahdlatul Ulama ini. Maka saya bertekad bersama-sama dengan teman-teman yang menjadi pengurus harian di sini, ya, ada Wakil Ketua Umum Kiai Masyuri Malik, Ketua Pak Ul Absar Abdullah, Sekjen Pak Ahmad Syah Husni, Wakil Ketua Umum Profesor Nizar Ali, Ketua Pak Aizuddin Abdul Rahman, Ketua Ahmad Suaiti, Ketua Pak Profesor Rumati Ahmad. Jadi di depan saya ada bendahara Pak Nur Zaman, yang lain juga masih ada berkumpul di atas, ya, karena kalau turun semua juga ada cukup tempatnya. Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini. Soal apakah benar saya pribadi bersalah atau tidak, silakan diperiksa. Saya terbuka, ya, untuk diperiksa. Tapi ya tidak mungkin saya menerima hanya dituduh saja tanpa diberi kesempatan untuk membuat klarifikasi. Apapun tuduhan-tuduhan yang ada,
silakan dibuktikan, dan mari kita proses sesuai tatanan organisasi. Karena mandataris itu memang hanya bisa dirubah kedudukannya melalui muktamar, mari kita selenggarakan muktamar. Dan muktamar itu memang hanya bisa terselenggara apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum. Ya. Orang membuat argumen tentang supremasi Suriah memang betul, dalam kebijakan Suriah memang memegang wewenang tentang kebijakan organisasi, yang itu berarti menyangkut agenda organisasi, tapi jelas tidak menyangkut pemberhentian mandataris muktamar. Muktamar itu dipilih oleh Muktamirin, ya. Mandataris muktamar itu oleh muktamar dan bisa diberhentikan oleh muktamar. Ya. Buat saya pribadi soal jabatan ini bukan sesuatu yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah mengenai tataran organisasi. Mari kita laksanakan tataran organisasi ini. Nah, saya bersama teman-teman telah membuat keputusan dengan tekad untuk menjaga tataran organisasi ini sekuat-kuatnya. Ya. Supremasi Suriah memang, tapi setiap unit organisasi dan setiap pejabat dalam organisasi itu tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi. Tidak mungkin kemudian bahwa ada satu unit atau pejabat organisasi yang punya wewenang tidak terbatas, itu tidak mungkin. Tidak ada organisasi semacam itu kecuali kekaisaran, kerajaan, atau katakanlah sistem-sistem otoriter. Itu tidak mungkin. Jadi semua dibatasi dan semuanya diatur mekanisme-mekanisme pembuatan keputusan itu. Nah, kami semua memperjuangkan konsolidasi untuk perbaikan tata laksana organisasi ini sudah sekian lama, termasuk dengan membangun platform digital dan sebagainya. Kami tidak bersedia merelakan semua ini hanya untuk kepentingan sepihak atau kepentingan parsial dari sebagian orang. Nah, maka kami akan pertahankan ini dengan sekuat-kuatnya apabila jalan dialog, jalan musyawarah dengan akal sehat, dengan maksud baik, dengan hati yang tulus, ini ditolak sama sekali, mungkin karena kepentingan atau apapun, ya kami siap untuk menempuh jalur hukum demi menjaga keutuhan dari tatanan organisasi. Demikian saya kira teman-teman media yang saya hormati, mudah-mudahan menjadi informasi yang dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keterangan pers dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Ada waktu yang lumayan cukup bagi para rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan. Saya berharap kalau bisa pertanyaannya dibatasi satu saja supaya bisa merata. Silakan Pak Hamzah untuk membagi ya. Silakan sebutkan nama dan dari mana Anda berasal medianya. Baik Gus, saya Ramli dari Times Indonesia. Pertama untuk Gus Uli, Gus, soal ancaman kepada sampean itu gimana Gus? Saya kira pertanyaannya diarahkan kepada Iya, mungkin Gus Yahya juga bisa, karena sudah bentuk kemarin Gus Uli nge-tweet bahwa
Gus Ulil mendapat ancaman. Itu pembunuhan atau apa Gus? Kemarin Gus. Mungkin nanti Gus ya bisa mengomentari. Gus, kedua soal Ya. Gus Yahya dikritik soal ada prinsip sami'na wa ata'na Gus. Ya, oke, kita paham maksudnya. Ya Gus, mungkin itu agak rancu, mungkin bisa dikomentar Gus ya. Demikian. Oke, Satu lagi Pak. langsung dijawab Pak Ketum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurwi dari Pernas Indonesia. Gus, ada dua hal yang saya tanyakan terkait dengan soal goyangan terhadap ketua PBNU. Maksud saya tadi sudah dijelaskan karena merupakan produk Muktamar Lampung, maka mungkin perlu dijelaskan soal ADART itu di pasal berapa dan ayat berapa yang mengatur tentang pemberhentian soal ketua umum PBNU. Itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak rumor di luar soal adanya beberapa cabang yang sudah ditandatangani oleh ketum tapi tidak ditandatangani oleh sekjen sebelumnya. Mungkin itu perlu dijelaskan, kira-kira ada berapa cabang? soal SK? Ya. Langsung Pak Ketum mau. Saya dulu ya, supaya nggak lupa. Pertama mengenai ancaman-ancamannya. Bukan cuma Pak Udil yang mendapatkan ancaman-ancaman. Ini orang yang tampangnya pernah kelihatan di media ini semuanya mendapatkan ancaman-ancaman dengan berbagai cara, ya, mulai dari telepon yang tidak berhenti, WA sampai dengan ancaman-ancaman bermacam-macam tentunya. Ya, bahkan pengurus-pengurus di tingkatan terbawah saya mendapat laporan misalnya dari PWNU, PCNU ini juga dihubungi ya dengan tekanan-tekanan tertentu. Ya, nah ini sebetulnya normal, tapi ini menunjukkan bahwa memang ada cara yang sebetulnya sudah jauh di luar akhlak ke Nahdlatul Ulama sekedar untuk memaksakan kehendak dan kepentingan saja. Kemudian soal prinsip sami'na wa ata'na, prinsip sami'na wa ata'na itu adalah prinsip kepemimpinan untuk menjamin koherensi, menjamin kepaduan keseluruhan elemen organisasi. Tetapi ada juga prinsip yang bunyinya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau diajak bermaksiat kepada Khaliq. Jadi mengingkari kesepakatan, mengingkari ketetapan yang sudah disepakati bersama itu bukan hanya menciderai mereka yang ikut di dalam kesepakatan itu, tetapi juga merupakan maksiat kepada Khaliq, maksiat kepada Tuhan. Seperti kita telah bersepakat dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, maka menyelisihi Undang-Undang Dasar 1945 itu juga maksiat kepada Khaliq. Maka kalau ada siapapun dia, walaupun kita junjung tinggi, mengajak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, itu namanya mengajak bermaksiat kepada Tuhan juga, tidak boleh ditaati. Jadi bahkan di dalam syariat ada aturannya, tidak asal, ada aturannya, termasuk aturan mengenai bagaimana cara menghakimi satu masalah, apalagi menghakimi orang. Itu ada caranya, harus ada bukti-bukti dan harus ada proses klarifikasi. Ya. Itu ketentuan agama. Kalau itu dilanggar, itu berarti apapun sikap atau keputusan yang diambil itu batil di dalam pandangan syariah. Dan
melakukan itu semua berarti melanggar syariat dan bermaksiat kepada Khalik. Maka ya